Jadi pertahanan negara itu akan lebih kuat apabila masyarakatnya sejahtera, memiliki ketersediaan pangan yang cukup, memiliki fasilitas kesehatan yang bisa membantu mereka, bahkan sampai ke pelosok-pelosok datang atau hadir ke Papua sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga dari masyarakat Papua. Hai teman-teman podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya, Serka Kuat Helga Maria Udam, yang akan menemani program podcast Cendrawasih kali ini. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang tentang latar belakang dan perjalanan karir dari Kolonel Infanteri Hirta Juni Adriansyah, Esos Emhan MM, yang pada kali ini menjabat sebagai Komandan Brigif TP80 Kurare. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mbak. Siap. Selamat datang di podcast Cendrawasih ya Komandan. Iya, Siap, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bagaimana kabarnya izin Komandan? Alhamdulillah pagi ini kita sehat dan segar. Baik, sebelum kita membahas nih tentang latar belakang dan perjalanan karir dari Komandan Brigif TP80 Kurare, kami persilahkan kepada Komandan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman podcast Cendrawasih. Silakan Komandan. Selamat pagi teman-teman podcast. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berkesempatan untuk berjumpa dengan Mbak Helga di sini. Siap. Dalam rangka pelaksanaan podcast Cendrawasih. Jadi nama saya Hirta Juni Adriansyah, pangkat Kolonel Infanteri. Saya menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 80 Kurare yang bertempat di Sentani, tepatnya di Doyo Lama, di kampung atau di distrik Waibu. Siap. Jadi saya melaksanakan tugas sebagai Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 80 ini sejak bulan Juni 2025. Jadi kurang lebih sudah 7 bulan saya di sini. Kemudian ini merupakan pengalaman luar biasa bagi kami. Setelah sekian lama saya kembali lagi ke tanah Papua. Karena sebelumnya saya sudah pernah berdinas di sini. Saya juga dilahirkan, maksud saya karir awal saya sebagai tentara ya di sini di Papua. Oh, dimulai dari sini. Iya, Siap. jadi tahun 2004 kurang lebih 21 atau 22 tahun yang lalu saya mendarat dengan kapal Gapulu dulu di sini. Siap. Kemudian kami pada saat itu bersama-sama ditampung di Rindam Cendrawasih. Kemudian saya melanjutkan tugas pada saat itu sebagai danramil di pedalaman di kecamatan atau di distrik di Kabupaten Nabire saat itu. Oh, siap. Saya berdinas kurang lebih 9 tahun di Papua. Kemudian saya alhamdulillah pada saat itu saya mengikuti pendidikan lanjutan perwira. Kemudian saya berkesempatan untuk mengabdi di tempat lain. Setelah sekian lama, setelah saya melalang buana ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Jakarta, kemudian ke Jawa Timur, sempat keluar negeri juga di Lebanon sebentar. Akhirnya saya dipanggil lagi ke sini. Siap. Ya, bergabung lagi dengan teman-teman di sini. Saya mendapat kehormatan dan kebanggaan untuk menjadi Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 80 Kurare di Jayapura ini. Siap, luar biasa izin Komandan. Berarti sudah ada 7 bulan Komandan di sini? Iya, alhamdulillah. 7 bulan, siap. Betah izin Komandan? Pastinya betah. Siap, izin. Ya, baik Komandan. Mungkin bisa jelaskan secara singkat nih, apa saja tugas pokok dari Brigif TP80 Kurare, Komandan? Jadi Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan itu merupakan program atau satuan baru, ya. Satuan baru dibentuk dan ini sudah direncanakan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan dulu. Ya. Kemudian baru dilaksanakan pada saat beliau menjadi Presiden. Jadi ini menjawab tantangan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di pedalaman, bagaimana mereka mungkin agak tertinggal dalam bidang pembangunan maupun kesejahteraan. Jadi kami hadir, batalion atau Brigif Teritorial Pembangunan itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan keterbatasan di pelosok-pelosok. Sengaja kami ditempatkan di tempat-tempat terpencil itu untuk membantu membangun kehidupan masyarakat. Baik dalam hal ketersediaan pangan, dalam hal pertanian, peternakan, termasuk juga konstruksi, dan juga kami juga punya kompi kesehatan yang bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan dalam bidang kesehatan.
Demikian. Siap, Komandan. Izin Komandan, apa ini keistimewaan dari Satuan Teritorial nih pembangunan dan apa manfaatnya untuk kemajuan masyarakat di Oke. Papua? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi ini mungkin pertanyaan yang Mbak sampaikan ini mewakili banyak orang. Jadi apa sih sebenarnya Batalion Teritorial Pembangunan itu atau Satuan Teritorial Pembangunan itu? Jadi Bapak Presiden kita sudah merancang ini tujuannya murni untuk membantu masyarakat dalam bidang ketahanan pangan, termasuk ketahanan pangan itu nanti muaranya atau endingnya, goalnya adalah pertahanan negara sebenarnya. Siap. Jadi pertahanan negara itu akan lebih kuat apabila masyarakatnya sejahtera, memiliki ketersediaan pangan yang cukup, memiliki fasilitas kesehatan yang bisa membantu mereka, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, harapannya seperti itu. Jadi batalion ini istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena selain kami dibekali dengan kemampuan tempur sebagai tentara, kita juga memiliki ciri khas atau keistimewaan. Kita mempunyai kompi-kompi yang bisa langsung membantu masyarakat dalam sesuai bidang masing-masing. Kita punya kompi pertanian, kita punya kompi peternakan, kita juga punya kompi konstruksi, termasuk kita punya kompi kesehatan. Dan itu akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus yang bisa membantu tugas pokoknya. Ya, seperti kompi pertanian kita dilengkapi dengan peralatan-peralatan pertanian, contohnya seperti traktor, kemudian alat untuk drone untuk menyebarkan pupuk, kemudian kita juga punya kompi peternakan yang dibekali dengan bibit-bibit ataupun sarana untuk membuat kandang-kandang ataupun kolam-kolam ikan. Kemudian kita punya kompi konstruksi yang dilengkapi dengan alat-alat seperti ekskavator dan lain-lain, termasuk untuk meratakan tanah. Kita juga punya kompi kesehatan yang memiliki fasilitas seperti ambulans ataupun mini ICU yang bisa membantu masyarakat. Memang pada saat ini kita masih dalam tahap baru pembentukan, jadi pemenuhannya secara bertahap. Jadi personil batalion ini pun sangat banyak kalau bila dibandingkan dengan batalion biasa, karena kami apabila dalam kekuatan penuh personilnya 1.190 orang satu batalion. Dan itu sudah mencakup kompi infanteri juga kompi-kompi yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat ini kompi-kompi ini sudah berjalan fungsi. Sebagai informasi saja, jadi Brigif TP 80 ini membawahi 5 batalion, Mbak. 5 batalion itu yang pertama ada di Sentani, Doyo Baru, kemudian ada juga di Sarmi, batalion 809 itu di Sarmi, kemudian batalion 813 itu di Lere, batalion TP 814 itu di Yapsi, kemudian batalion TP 816 itu di Yahukimu. Ya. Sampai dengan saat ini mereka sudah berjalan. Ya. Seperti kemarin di Yapsi, mereka sudah melaksanakan panen telur bersama masyarakat. Kemudian termasuk di Doyo juga sudah panen lele, kemudian di Sarmi panen ikan nila. Semuanya sudah berjalan. Sudah berjalan secara bertahap. Jadi itulah keistimewaan kita, dan yang paling sangat terasa nantinya adalah kita datang itu bukan memberikan beban bagi wilayah tersebut, tapi justru membantu. Yang paling terasa, bayangkan saja kita punya prajurit yang nantinya akan mencapai 1.000 orang minimal satu batalion. Dan mereka semua itu punya income, punya gaji, dan punya kebutuhan. Dia perlu makan, dia perlu pemenuhan kebutuhan. Otomatis mereka akan belanja di sekitar wilayahnya tersebut. Pastinya itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau apabila ada mama-mama jualan sayur misalnya, atau jualan daging, karena kita juga punya agama Nasrani, jualan daging babi atau daging ayam, daging kambing dan lain-lain, itu akan menjadi pasar bagi masyarakat sekitar situ dan membantu menggerakkan ekonomi. Kalau satu orang punya gaji minimal, membelanjakan gajinya minimal 5 juta satu bulan. Kalau mereka 1.000 orang, berarti satu bulan kan sudah 5 miliar, Mbak. Bayangkan tuh perputaran uang 5 miliar tuh membantu luar biasa. Yang awalnya mereka bingung menjual hasil alamnya, tapi begitu kedatangan kami di daerah-daerah tersebut, mereka dengan mudahnya datang, terus menawarkan barangnya, dibeli sama anggota. Itu akan sangat membantu kesejahteraan masyarakat, Mbak. Itulah keistimewaan satuan ini.
yang luar biasa kalau menurut Luar kami. biasa. Nah, Luar biasa izin ya. komandan. Siap. Nah, baik komandan, setelah hasil dari program peternakan seperti tadi Luar kan komandan biasa. sudah bilang Luar biasa ada izin komandan. petelur, ada Ya. ternak, Nah, baik komandan, ikan setelah lele hasil juga dari ada, program Iya. peternakan ikan seperti nila. tadi kan komandan sudah bilang Itu hasil petelur, ada tersebut ternak akan apa, ikan dikemanakan lele izin juga komandan? ada, Apakah ikan nanti dibagi-bagi ke nila. masyarakat Nah, gratis itu kah? Atau hasil nanti dijual tersebut secara akan dengan harga dikemanakan yang izin murah kah, komandan? atau bagaimana? Apakah Oke, nanti dibagi-bagi ke terima kasih. masyarakat gratis Sebagai kah, atau Batalion nanti dijual Teritorial secara Pembangunan dengan atau harga yang murah Persatuan kah, atau bagaimana Teritorial komandan? Pembangunan, kita punya pedoman operasional yang sudah dibuat oleh Mabes TNI. Jadi kita diberikan dana program untuk menyelenggarakan atau melaksanakan program Hanpangan. Nah, setelah ada hasilnya, ini harus dinikmati oleh masyarakat. Kita memang tidak apabila memang hasilnya tidak memungkinkan, mungkin tidak bisa dibagikan secara gratis. Namun pastinya akan dijual dengan harga yang lebih murah. Harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Yang bisa dijangkau sama masyarakat. Iya, jadi itu. Karena kita juga perlu modal lanjutan untuk bisa melanjutkan dijangkau sama mengembangkan ketahanan pangan tersebut. Dan juga kita akan membantu masyarakat. Membantu dalam hal apa? Membantu kita memberikan pendampingan bagaimana cara beternak, bagaimana cara bertani yang benar ya. Kita sama-sama sharing kemampuan, kita juga menghormati kearifan lokal. Kalau apabila lokal itu lebih mengutamakan mungkin ubi jalar sebagai bahan pokok makanannya, ya kita juga akan menghormati itu. Kita juga akan menyesuaikan dengan tipologi wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, sejauh ini apakah ada perhatian dari dinas terkait, komandan? Ya, alhamdulillah. Baik, sejauh ini apakah setelah ada kita perhatian dari dinas mengenalkan, terkait, jadi pada komandan? saat di bulan Oktober lalu saya di brigade atau pada saat itu saya laksanakan di Rindam, saya melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar wilayah Sentani saat itu. Di saat itulah saya jelaskan keberadaan kami ini seperti apa. Termasuk pada saat itu hadir juga anggota DPRD provinsi, kemudian di pihak gereja, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku. Siap. Tujuannya mengenalkan ini. Termasuk juga ada dinas-dinas terkait juga yang kami undang saat itu. Jadi harapannya ke depan kerjasama ini, kolaborasi antara kita dan pemerintah ini akan lebih optimal ya. Memang sampai saat ini sudah ada komunikasi yang kita jalin ya, yang kita juga sudah kerjasamakan dengan pemerintah, dan ke depan akan kita upayakan agar lebih erat lagi, agar hasilnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Siap, luar biasa sekali izin komandan. Baik komandan, apa yang pertama kali terlintas nih di benak komandan? Siap, saat luar biasa dipercayai, sekali izin komandan. memimpin Baik komandan, Brigif apa yang pertama kali terlintas nih di benak Oke, komandan terima saat kasih, Mbak. dipercayai Pertanyaannya, jadi saya memimpin Brigif TP82? sebagai seorang prajurit infanteri, apalagi saya dulu dilahirkan di awal penugasan saya di Papua, ya saya merasa terhormat dan bangga pastinya. Yang pertama, kenapa saya bangga, saya bisa kembali ke Papua, kemudian Siap. saya dipercaya untuk memimpin satuan baru yang merupakan program langsung dari Bapak Presiden ya, yang dieksekusi pada saat beliau jadi Presiden, yang sudah direncanakan sejak beliau menjadi Menhan. Dan satuan ini langsung diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi pada saat itu kami para komandan brigif, komandan batalion itu diundang ke Batu Jajar saat itu untuk menerima langsung mandat, menerima langsung bendera tunggul atau pataka satuan masing-masing, diserahkan langsung oleh Bapak Presiden di hadapan begitu banyak undangan. Itu merupakan kebanggaan luar biasa, Mbak. luar biasa. Luar biasa. Saya sempat lihat komandan di Instagramnya Luar biasa. Brigif. Iya. Siap. Saya sempat lihat Itu komandan merupakan di kebanggaan bagi saya dan Instagramnya, merupakan tantangan juga ya, karena tantangan Brigif. Siap. saya harus memimpin 5 satuan yang lokasinya juga berjauhan, bahkan ada yang di Haukimu ya. Saudara-saudara kita di Haukimu sana masih ya berusaha membantu meningkatkan keamanan di sana ya. Saya pernah ke sana juga. Tapi ini merupakan perjalanan karir yang menurut saya sangat membanggakan dan juga akan memberikan warna yang luar biasa, dan merupakan akan saya emban dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar berkat bantuan dari semuanya. Suka dan duka komandan izin selama menjabat. Siap. Suka dan duka, oke. Suka dan Yang duka namanya komandan. setiap jabatan, Selama setiap menjabat. penugasan itu pasti ada tantangan, pasti ada suka dan duka seperti kata Mbak tadi.
Kalau sukanya ya pasti Siap. ya saya bangga karena apa? Karena tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi komandan brigade. Komandan brigade itu jumlahnya tidak banyak. Dari sekian banyak prajurit infanteri hanya beberapa perwira saja yang bisa menikmati atau mengemban tugas itu, yang dipercaya dianugerahi jabatan tersebut. Itu merupakan suka atau kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Saya juga senang bergabung dengan kawan-kawan. Saya bisa mendidik mereka, ya, rekan-rekan yang saya pimpin ini adalah anggota-anggota baru, perwira baru, bintara baru, tamtama baru yang saya didik. Ya, saya anggap mereka seperti anak atau adik saya sendiri, supaya mereka bisa menjadi prajurit yang tangguh ke depan. Kemudian dukanya hampir tidak ada sebenarnya. Cuman saya kadang-kadang ya namanya tantangan alam biasalah. Prajurit saya kan tidak semuanya dari Papua, banyak juga yang dari Jawa, dari Sulawesi, bergabung ke sini. Mereka menyesuaikan diri dengan cuaca di Papua, apalagi kami saat ini di Rindam. Ya ada beberapa lah yang sakit malaria itu. Ya, cuman kami berusaha memberikan nasihat, kemudian menerapkan pola-pola kehidupan, pola-pola kegiatan yang bisa mencegah atau mengurangi dampak malaria tersebut. Baik. Kalau untuk kesan dari masyarakat tentang keberadaan prajurit teritorial pembangunan di wilayah Papua. Kalau untuk kesan dari Alhamdulillah masyarakat pada tentang saat sampai keberadaan dengan saat prajurit ini teritorial pembangunan di kesan wilayah cukup Papua itu positif bagaimana, ya. Komandan? Saya bisa melihat dari laporan danun-danun saya di wilayah ya, bagaimana mereka berhubungan dengan kepala-kepala suku di sekitar satuannya ya, bisa membantu meringankan beban mereka, bisa berbagi kebahagiaan dengan panen-panen hasil kebun mereka, dengan berbagi telur contohnya, atau memberikan dengan harga yang lebih murah. Sampai dengan saat ini tidak ada keluhan ataupun komplain terhadap satuan kami, alhamdulillah. Bahkan banyak yang memberikan komentar-komentar positif ataupun mendukung keberadaan satuan TP. Selama saya memimpin Brigif dan juga 5 batalon di bawah saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Siap. Nah, Komandan, tadi kan kita sudah banyak sekali nih berbincang tentang pertanian lah, perkebunan lah. Nah, sekarang kan saya mau ini nih bertanya ke Komandan. Mungkin adakah Komandan pesan untuk ketong punya pemuda-pemuda di Papua yang mau bergabung ke TNI, Komandan izin? Oh iya, betul. Jadi saya kan sudah cukup lama menjadi warga Papua ini, ya kan. Saya sudah paham. Saya melihat potensi yang luar biasa dari pemuda-pemuda Papua. Mereka punya fisik yang kuat, punya daya tahan yang bagus, ya. Kemudian punya mental yang bagus sebenarnya. Ya. Namun perlu diarahkan. Siap. Ya. Jadi pesan saya kepada pemuda-pemuda Papua, khususnya apabila mau bergabung dengan TNI, ya, kami bisa membantu untuk menyiapkan. Ya, contoh kita punya satuan di Lere misalnya, di Yapsi, daerah sekitar situ mungkin ada anak-anaknya masyarakat, anak kepala suku atau apa yang berkeinginan untuk mengabdi sebagai TNI. Kita bisa membantu untuk membina, menyiapkan fisiknya, kemudian memberikan pelajaran-pelajaran psikologi contohnya. Betul. Ataupun pelajaran tentang hal-hal yang lain terkait persiapan untuk mendaftar. Dan itu diharapkan bisa menyiapkan mereka untuk bisa memenuhi syarat, kemudian kita bisa bantu untuk proses rekrutmennya. Karena memang pada dasarnya negara ini memiliki program, ya, kita kan punya otsus, otonomi khusus. Itu disitulah letak penghargaan negara kepada masyarakat orang asli Papua atau OAP. Kita diberikan kesempatan selebar-lebarnya bagi prajurit bagi pemuda-pemuda Papua yang memenuhi syarat untuk bisa mengabdi bergabung dengan TNI. Betul. Dan yakin itu pasti akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi prajurit TNI yang ada di Papua apabila ada rekrutmen dari prajurit-prajurit dari orang-orang Papua asli. Kaitan dengan itu, saya menghimbau untuk adik-adik atau pemuda yang ingin menjadi tentara berlatih. Saya yakin, ya, orang-orang Papua atau pemuda Papua itu memiliki potensi yang cukup besar, ya, dalam hal fisik dan lain-lain. Saya yakin apabila disiapkan dengan baik, berlatih dengan baik, dibimbing dengan baik, maka kesempatan akan
lulus menjadi prajurit itu cukup besar. Maka dari itu hilangkan kebiasaan buruk, ya, tidak ada yang mabuk, tidak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, bina diri, kemudian belajar, ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa kita bimbing kemudian bisa lulus untuk menjadi prajurit TNI. Demikian. Baik, terima kasih Komandan. Harapan Komandan ini untuk prajurit Brigif TP80 Kurare. Harapan utama saya untuk prajurit saya senantiasa menyampaikan kepada mereka bahwa kita datang atau hadir ke Papua sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga dari masyarakat Papua. Begitu kita menginjakkan kaki di Papua, kemudian diberikan surat perintah atau surat keputusan untuk menjadi prajurit yang mengabdi di Papua ini, maka kita sudah menjadi bagian keluarga dari masyarakat Papua. Maka dari itu sebagai selayaknya seorang keluarga, maka kita harus bisa menyatu dengan masyarakat. Kita harus membantu permasalahan masyarakat. Kita harus bisa memberikan solusi apabila terjadi permasalahan di masyarakat. Kita harus bisa membantu mereka dalam segala kesulitan, baik itu bencana alam, kemudian terkait masalah pelayanan kesehatan dan lain-lain, sesuai kemampuan kita. Siap. Itu harapan saya. Semoga mereka bisa lebih menyelami atau meresapi tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas bisa menjadi lebih ringan dan kita lebih bisa menyatu dengan masyarakat. Seperti itu. Kemudian saya juga pengen menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa percayalah kehadiran kami di Papua ini adalah untuk membantu. Tidak ada maksud kami, tidak ada maksud TNI ataupun TNI Angkatan Darat untuk memberatkan masyarakat Papua. Jadi kehadiran kita murni untuk membantu kesulitan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi bahwa kehadiran kita dalam segala hal, dalam segala bidang terkait pertanian, peternakan, konstruksi dan juga pelayanan kesehatan insya Allah akan terasa manfaatnya semakin ke depan, maka akan semakin terasa manfaatnya. Termasuk dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan, menggerakkan ekonomi masyarakat. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Maka dari itu jangan pernah berprasangka buruk, jangan pernah takut dengan kehadiran kami. Kami hadir bukan untuk menyakiti masyarakat, namun kami hadir seutuhnya untuk membantu masyarakat Papua. Demikian. Luar biasa Komandan. Baik, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan informasi yang sangat-sangat baik dari Komandan langsung nih, dari Komandan Brigif TP80 Kurare. Kami ucapkan terima kasih banyak Komandan sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan banyak informasi yang bermanfaat tentang teritorial pembangunan di tanah Papua. Semoga masyarakat berkenan dan semoga informasi ini bermanfaat untuk semua teman-teman podcast Cendrawasih dimanapun berada. Saya Serka Kuat Helga Maria Udam, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi dalam program podcast selanjutnya.